Baik, terima kasih Pak Aduh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum disampaikan saya mohon izin, ini waktu kita agak terlambat sedikit, tidak apa-apa karena kita hanya waktu tadi kita agak mohon sebentar. Saya mencoba untuk menyampaikan secara singkat, padat, karena sesungguhnya laporannya sudah ada di buku Bapak Ibu semuanya. Saya tinggal melintasnya saja. Jadi Bapak Ibu, agar kita bisa memulainya dengan baik, ini silakan di bukunya masing-masing sudah ada. Ya, boleh ditanyakan sedikit. Biar gantian itu sekali ada suaranya dan silakan pinjamkan. Jadi semuanya sudah ada di buku ya, Bapak Ibu. Ayo. Jadi sambil kita lihat putusan Kongres kita yang lalu, Bapak Ibu sekalian ya. Kita pada saat itu menggunakan tertib damai santai bahagia. Pada Oktober 2022 kita sudah memutuskan banyak hal pada tanggal 12 Oktober. Kita melihat dokumentasi Kongres Persatuan Mahasiswa. Di sana kita dipimpin masih ingat beberapa yang kita wakili memutuskan dokumentasi kita. Jadi saya ingin bahwa ada Bapak Ibu semuanya yang kita bicarakan ini adalah hasil daripada Kongres kita yang kita mau menyampaikan itu Bapak Ibu. Satu menit saja. Bagaimana hasil keputusan kita? Kita sudah putuskan bersama-sama hasilnya, yakni lampiran yang pertama tentang Komisi A di bidang organisasi dan regulasi kita menyampaikan itu. Di Komisi B dipimpin oleh dulu ada Pak Ahmad di sini. Kita sudah menyampaikan kita meliput lengkap semuanya. Dan di Komisi C juga sudah kita sampaikan itu kemarin ada Pak Rano dari yang memimpin perbendaraan dan seterusnya. Dari situlah pusat Kongres itu kita bicarakan hari ini di rakernas ini. Jadi supaya kita sedikit setback ke belakang Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan ini Bapak Ibu. Ya, jadi yang kita bicarakan hari ini adalah hasil daripada putusan Kongres kita yang lalu. Nah, jadi yang demikian di buku yang ada di Bapak Ibu semuanya adalah hasil sekali lagi daripada yang kita putuskan di Kongres. Saya ingin supaya kita mempunyai satu pandangan untuk itu, yakni yang kita putuskan baik di Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Oke, Bapak Ibu, jadi rakernas kita ini sekali lagi kita belajar. Oleh karena itu, jika menyampaikan secara singkat laporan kinerja Majelis Persatuan Mahasiswa, seyogianya masing-masing bidang hadir di depan, yakni bidang organisasi, bidang pendidikan, bidang gamas, bidang musuh perdaraannya. Tapi waktu kami rapat di Majelis Luhur dan waktu kita sampai di rapat pleno kemarin tanggal 12 kemarin kita sepakat kita gabungkan saja Bapak Ibu supaya bisa lebih cepat. Nah, jadi tadi sudah ditampilkan di video, tidak Bapak Ibu sudah dapat semuanya putusan Kongres itu. Sudah ada di putusan itu. Apa saja itu saya hanya sekedar mengingatkan saja di putusan Kongres itu sudah jelas apa saja yang ada keputusan di Komisi A itu sudah disampaikan. Itu ada cukup banyak yang disampaikan di Komisi A kemarin ya. Itu dipimpin langsung oleh Pak Sugeng dan Pak Purnomo Aji. Demikian juga di Komisi B sudah ada kemarin baik yang internal sampai dengan yang eksternal kita sampaikan cukup banyak sekali Bapak Ibu kemarin yang kita putuskan. Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah di Komisi C di perbendaraan dan gamas dan skop. Ini juga sudah disampaikan bagaimana kita menyepakati iuran dan seterusnya Bapak Ibu. Itu keputusan kita. Jadi saya ingin sampaikan bukan keputusan Majelis Luhur tetapi keputusan Kongres Bapak Ibu. Itu yang kita laksanakan. Oleh karena itu, kalau Majelis Luhur ini menyampaikan banyak hal, itu adalah amanah daripada Kongres kemarin. Nah, pertanyaannya sekarang substansi kita rakernas ini adalah bagaimana Majelis Luhur melaksanakan hasil Kongres itu.
setelah berlalu 2,5 tahun yang kemarin. Itulah yang hari ini kita bertemu. Sudah kami sampaikan di buku yang ada Bapak Ibu pegang semuanya. Kita rangkumkan dari mulai semuanya. Kami ringkaskan saja isi laporan itu yang di buku Bapak Ibu adalah yang pertama, apa yang sudah dilakukan, yang bisa dilakukan oleh seluruh amanat Kongres itu apa saja yang sudah. Nah, kemudian tentu kita juga sampaikan ada juga yang masih belum bisa dilaksanakan. Mungkin 2 tahun lagi kita bisa laksanakan insya Allah, atau mungkin ada hambatan lain yang kita diskusikan. Dan tentulah di Kongres, di Rakernas ini, mari kita bersama-sama rencana tidak lanjutnya. Mau kita apakan nih, bagaimana kita sampai kita besok ketemu di Kongres. Apakah memang keputusannya kita majelis memang belum bisa melaksanakannya, atau ada hal lain kita diskusikan bareng-bareng. Itulah niat kita. Saya pikir ini perlu kami garis bawahi, sehingga kita hari ini adalah datang, jauh-jauh datang ini adalah rangka untuk melihat kembali yang kita putuskan di Kongres, dan ternyata masih ada yang sudah bisa laksanakan, ada yang belum, dan apa rencana kita. Saya langsung usul Bapak Ibu dari komisi, usul kita apa yang kita perbaiki sehingga kita ketemu lagi nanti bisa melaksanakan di 2,5 tahun depan. Mohon maaf, 2 tahun depan ini bisa dilaksanakan kembali. Itulah substansi kita Bapak Ibu. Nah, tentulah kita sudah sampaikan di sana bagaimana di paniteraannya sudah ada di buku lengkap Bapak Ibu, itu sudah disampaikan laporan paniteraannya di bagian depan. Ada di sana juga sebagai panitera hariannya. Kami mendampingi dia. Bagaimana disampaikan program kerjanya, ABCD dan seterusnya, dan bagaimana yang terrealisasi, dan apa hambatan pelaksanaannya itu sudah disampaikan. Bapak Ibu, kita besok mengkritisinya yang begini dan seterusnya sehingga kita bisa apa yang kita putuskan yang akan datang. Demikian juga di bidang organisasi dan SDM, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan aku dan video itu kita juga sudah membuatkan di order ini apa rencananya yang melaksanakan hasil keputusan Kongres itu sudah dilaksanakan dengan baik, dan apa program kerjanya, yakni yang paling utama adalah peraturan besar kemarin di WHO, pertemuan organisasi, kita sudah ada organisasi, pembuatan RABH, nama masyarakat realisasi cabang dan seterusnya. Ini penting kalau organisasi, karena kalau tidak ada peraturan besarnya kita akan susah Bapak Ibu. Jadi saya ingin garis bawahi peraturan besar itu adalah hasil daripada Kongres, bukan hasil daripada majelis, supaya kita bareng-bareng Bapak Ibu. Nah, kegiatan dari pembinaannya juga sudah dilaksanakan, rapat-rapat rutin, raker dari Mandara Bibinya kemarin sudah dilaksanakan. Ini penting, kita berorganisasi dan sudah ada kegiatan dari Rakernas. Tapi masih banyak juga, ada juga yang belum terrealisasi, ada organisasi yang belum, pedomannya dan yang baru, ada salah organisasi cabang yang masih belum baik. Hambatan yang pertama tentu kembali adalah masalah dana dan sedikitnya SDM kita, dan pemahaman keputusan Kongres yang masih belum merata dan laporan cara masih belum merata. Ini penting karena kita akan Rakernas, kita bicara dari sisi organisasi. Apa rencana kita komunikasi terbaik, nambah anggota dan seterusnya, dan itu besok kita sama-sama di Kongres. Itulah di bidang organisasi Bapak Ibu. Kalau kita ada di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kebetulan Bapak Ibu kita sama-sama berduka cita setelah Pak Sugeng Supriyono meninggal, kemudian kita putuskan kita mengangkat Pak Mulanto sebagai bidang pendidikan dan kebudayaan. Ini catatan di sini juga sudah disampaikan, dan paling kita melihatnya adalah Bapak Ibu sedikit-sedikit kita katakan adanya jumlah siswa kita yang sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Ini hambatan-hambatan kita. Nah, sudah disampaikan programnya, apa saja programnya, dan bagaimana pengembangan dilakukan, termasuk pengembangan kebudayaan, dan bagaimana revitalisasi MIP, perkembangan liberty, dan utamanya di museum di dalam budaya kita, teknologi dan informasi, aplikasi dan seterusnya. Dan yang terakhir itu kemarin menyampaikan buku kemahasiswaan, besok kita semuanya bisa bagikan ya Pak Mulanto, supaya teman-teman Bapak Ibu peserta bisa mendapatkan yang sebagai oleh-oleh terakhir daripada almarhum Bukit Supriyono. Kemarin waktu beliau meninggal, saya sampaikan itulah persembahan yang terakhir membaca daripada buku mahasiswa dan Bapak Ibu. Saya pikir itu, dan yang bidang gamas ini dipimpin oleh Pak Mujiono, ada 2, ada Pak Manto, juga disampaikan di buku itu Bapak Ibu kita baca. Ada program kerjanya, bagaimana kesejahteraan anggota, juga dari 5 dan seterusnya.
ini sudah sampaikan kegiatan kekeluargaan dan hambatannya. Hambatannya ternyata ada iuran yang tidak seimbang, keterlambatan cabang dan seterusnya. Nah, rencana terlanjut akan adakan evaluasi DHT dan BPJS-nya, renovasi Wisma, karena Wisma kita sudah mulai nanti kurang bagus dan seterusnya. Ini adalah wacana yang disampaikan. Besok kita bahas Bapak Ibu pada di Komisi C. Di Uspok Bapak Ibu juga sudah yang dipimpin oleh Pak Udo, Bapak Ibu itu lebih banyak melaksanakan beberapa program kerjanya, itu pengembangan operasinya, yakni dan juga pembuatan kalender, penjualan batik ini dan penyewaan gedung. Pak Udo ternyata ada beberapa cabang yang belum tahu ada batik kita. Ini sepertinya kurang sampai juga berarti ya, Bapak Ibu. Nah, capaiannya omset koperasi itu meningkat, komunitas kalender dan batik itu juga semakin baik dan juga demikian pendapatan dari seluruh itu. Tetapi ada hambatan partisipasi kita masih kurang Bapak Ibu, beberapa cabang dan ada kebijakan macet, mulai terbatas dan SDM yang kurang. Mungkin saja belum nyampe ke cabang-cabang. Rencananya ke depan itu penguatan demokrasi dan ada rencana dari investor supaya kita bisa kembali membangun beberapa wisma itu untuk kita renov, pengembangan lain online dan peningkatan kualitas batik. Dan yang terakhir adalah di bidang perbendaharaan. Di bidang perbendaharaan ini ada bendahara umum BSD dengan duet dengan Pak Haryanto, bendahara umum dan bendahara harian itu melaksanakan keputusan Kongres yang kemarin, dan ini kami sampaikan bahwasannya kondisinya memprihatinkan Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari dana ini, saldo awal setelah Kongres kemarin 234 juta itu penerimaan sampai di 2023, 2024 sampai 2025. Bapak Ibu di buku sudah ada, kalau kecil di papan tulis ini di proyektor ada di buku, saya harus berkomunikasi saja. Jadi ini selalu kita mungkin langsung digabungkan sama Bapak Ibu. Digabungkan, Bapak Ibu itu di tahun langsung saja ya. Tahun 2022 itu ada defisit kita Bapak Ibu 154 juta, dan 2022 itu ada surplus, dan 2023 itu minus lagi, 2024-2025 itu ada plus lagi. Bapak Ibu, ada catatan kita di sini sekaligus kita berterima kasih kepada Ketua Umum Prof. Edi Sudarsono yang memberikan sumbangan cukup besar. Itu kalau kita lihat di tahun 2023 ada sumbangan beliau khusus 300 juta. 300 juta Bapak. Kita berikan yang luas kepada beliau. Kami ulangi, uangnya uang pribadi Bapak Ibu ya, bukan uang dari lembaga, uang pribadi. Nggak tahu apakah uang Pak Edi atau dia saya nggak juga lah ya. Tapi yang jelas itu nyampe ke. Nah itu, namun demikian masih kurang juga beberapa. Nanti Bu Esa sama Pak Haryanto besok di komisi bisa ada yang kurang jelas Bapak Ibu kita bisa sampaikan. Alhamdulillah masih bisa berjalan dengan kondisi seperti ini. Kalau kita lihat itu yang terbesar dari IP, kita terima kasih Bapak Ibu yang sudah membayar IP-nya cukup banyak Bapak Ibu. Tapi ada juga mungkin yang masih lupa atau mungkin belum sanggup juga untuk bayar IP-nya. Kita bisa diskusikan Bapak Ibu. Nah, program itu sudah disusun Bu Esti dengan Pak Haryanto membuat APB-nya inventaris aset. Yang paling persoalan yang nomor 3 ini, inventaris aset. Saya nggak sanggup melihat teman-teman Bapak Ibu yang suka lihat ke saya, ternyata aset itu harus atas nama yayasan, atas nama kita organisasi, maka terjadi dalam BHTB yang tinggi dan kita nggak sanggup ini biaya cukup besar Bapak Ibu. Ada beberapa yang sudah selesai, tapi masih banyak yang belum Bapak Ibu. Ini kita ada diskusi. Saldo awal tadi sudah saya sampaikan, pendapatan alati dan dari rumah juga ya. Nah permasalahannya yang ini dari Bapak Ibu. Jadi di keluarga kurang lancar iuran kita. Terima kasih yang sudah banyak. Saya tidak sebutkan namanya. Ada lampiran nanti besok di komisi C disampaikan. Ada yang sangat rutin, ada yang cabang usaha rutin sekali bayarnya, ada yang sedang dan rata. Ada cabang kecil juga rutin sesuai dengan kemampuannya. Kekurangan SDM, banyak tanah sama pribadi, dan yang dibawa dari BPHTB tadi Bapak Ibu. Ini menjadi pertanyaan yang menjadi luar biasa. Termasuk kami di yayasan, karena kami kebetulan yayasan yang minta pembina. Kita yang USD ya, ada juga aset yang USD, itu adalah aset milik daripada persatuan. Itu yang masih banyak juga yang dulu masih atas nama pribadi. Sekarang sudah kita gantikan nama menjadi aset daripada persatuan. Biayanya cukup tinggi. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, di cabang-cabang Pak Sahur kami belum khususnya. Sama Pak, di Jogja juga belum selesai. Saya sebagai yayasan dengan USD sebagai bendahara, ini juga belum selesai Bapak Ibu.
Nah, jadi prosesnya masih di sini menjadi permasalahan. Mungkin Bapak Ibu besok kita bisa bicarakan di diskusi dari komisi. Arah penguatannya tentulah kita optimalkan dengan iuran cabang. Kita harus bekerjasama dan penerbitan aset secara bertahap. Karena di Permendikbud 36 tahun 2004 itu Bapak Ibu itu harus pakai atas nama yayasan. Tetapi kita juga sudah mengadakan pendekatan dengan kementerian agar bisa, kalaupun tidak ada nama, kita bisa memilikinya, menguasainya, tidak harus memilikinya. Itu Bapak Ibu pengantar kami, sistem Bapak Ibu. Ya, lewat 21.30. Kalau diizinkan saya nambah sedikit lagi tanggung Bapak Ibu, ya, di bulan 9 hari ini. Ringkasannya, saya mau katakan ringkasan, nanti daripada Bapak Ibu baca tebal banget gitu. Ringkasan di kementerian ini sehari-harinya ini ya Bapak Ibu, ini persoalannya ada di operator Bapak Ibu. Ketua cabang, ketua bagian itu taat dan patuh terhadap operator. Oleh karena itu operator yayasan sebaiknya berbeda dengan operator daripada bagian di sekolah. Kalau enggak nanti akan bercerita. Bapak Ibu untuk NIB-nya, OS kita, NPY dan seterusnya Bapak Ibu, itu kita sudah dengan Bu Hermin sudah bersama-sama. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan di cabang-cabang itu dipastikan pasti ada saham yang penting. Karena terbukti 90% semuanya selesai. Tapi ada sekitar 10% juga yang belum selesai. Berarti ada yang salah di situ. Jadi mungkin salah menginput, kita memperhatikannya dari operatornya Bapak Ibu. Teman-teman pimpinan cabang tentulah dalam bagian itu lagi Bapak Ibu. Itu di sini perkembangannya. Nah, jadi keterbatasan itu lebih kepada komunikasi kita yang sering mengatakan itu. Bapak Ibu itu yang utama yang penting. Jadi terakhir ketika minggu lalu masih ada pertemuan dengan beberapa cabang yang masih belum beres juga ya, dan seterusnya. Kami siap itu. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita dari penetraan mendukung daripada pimpinan karena ini Bapak Ibu saya jelaskan hari ini juga. Kepenetraan ini di Jogja harian, penetraan dari Jakarta. Di Jakarta, dengan demikian kami sudah sepakat dengan ketua harian dan ketua umum. Apabila ada kegiatan-kegiatan di Jakarta, biarlah Jakarta saja yang maju. Mau nggak mau panitera umum lah, gitu ya. Jadi mohon jangan diartikan maunya panitera umum. Saya WA 10 kali ke Pak Gandung ini ada undangan dari Jogja. UWES mau Jakarta ya. Itu terus lapor ketua umum UWES ya Jakartanya. Supaya dengan ada pandangan, kenapa selalu terus yang tampil Bapak Ibu? Mohon maaf nih, supaya jelas ini Pak Ranto depan saya juga asal kita ada undangan masih seperti itu. Bapak Ibu, terakhir kita di Mahkamah Konstitusi Sekolah Gratis karena diminta dengan Jakarta tentang kami mengundang pemimpin Pak Sugeng kemarin diwakili dari waktu pemimpin kita sampaikan ini berbahaya Bapak Ibu sekolah gratis karena sesuai dengan undang-undang pasal 32 ayat 4 itu pasal dari pasal 34 ayat 2 kita tidak pernah menunggu iuran itu dasar. Nah Jakarta itu diuntungkan karena pemdanya memang sudah membiayai semuanya, tapi di luar Jakarta menjadi masalah. Bapak Ibu, ini penting dari paniteraan kerjasama dengan pendidikan, peraudaraan kita menjadi besok kita jelaskan. Restitusi guru P3K juga sudah kita data Bapak Ibu sudah ada Permendikbud yang pertama kita dengan Pak Menteri itu guru P3K boleh kembali di tempat kita. Itu jelas Bapak Ibu. Tapi hambatannya ternyata di daerah belum melaksanakan dengan baik. Itu pula Bapak Ibu lain dulu kelaikannya, lain tangan dan beladanya lain daerah, lain juga kebijakannya. Di Sumatera Utara saya lihat dinas provinsinya itu luar biasa. Kalau asetnya nggak pas itu kalau keluar izinnya dan seterusnya. Di Jawa Timur juga beda lagi Pak. Di Jawa Tengah ada angka-angka dikit. Di DIY beda lagi. Di Jawa Jaya Jakarta beda. Jawa Barat beda lagi. Di sana ada terkenal ada Pak Wardo, ada Pak DM di sana luar biasa. Di Sumatera Selatan Lampung dulu beda lagi. Bapak Ibu, ini tentu kita punya paling hukumnya, nanti kita bisa semuanya. Nah, kemudian kita juga mendampingi pembuatan Permendas tentang PPDB kita yang sekarang jadi STMB. Kita sudah minta Bapak Ibu, kita sudah minta berkali-kali kita bagaimana membuat perencanaan dulu. Jadi misalnya Pak Ewanis kasih tahu kepada Kota Padang, seharusnya wali kota itu menghitung berapa misalnya untuk SMP, berapa lulusan SD. Katakanlah 100.000. Berapa daya tampung SMP negeri? Itu yang dulu. Kalau sekarang berapa daya tampung SMP negeri dan swasta?
itulah yang diatur di sini Bapak Ibu. Tetapi pelaksanaannya Pak Saung di daerah Kalimantan seterusnya, Bapak Ibu kita gabungkan besok, sampaikan besok supaya kita bisa berjuang melalui Taman Sosial ini atau kita juga bisa berjuang melalui BPS. Begitu Bapak Ibu. Jadi dua permen ini menjadi luar biasa. Kemudian berikutnya kita dengan Direktorat P3 BPP, ini Pak Manto, Pak Murwanto yang sering kita minta, tapi juga lagi karena sibuk juga di Purworejo, kita minta dari Jakarta yang mewakili, kita menunjuk salah satu pimpinan dari bimbingan, dari Pak Hendro dulu yang bolak-balik itu rapat BPP. Bapak Ibu, kita bersepakat dengan Dirjen PTK, semua guru-guru wajib harus ada sertifikasi, termasuk swasta. Jadi ada kemarin PPG dalam jabatan dan ada PPG prajabatan ini. Ada ayat itu. Ini sudah kita sama-sama dari kemitraan dengan di bidang pendidikan. Dan terakhir Bapak Ibu, Direktorat Kemitraan dengan Direktur PAUD. Gandul ini juga apalagi ini, yang kita paling pusing Bapak Ibu. Kita tanda tangan mitra dengan Dirjen, tanda tangan langsung. Tapi ternyata PAUD kita sedikit sekali. Jadi waktu kita mengadakan mitra, yang mana yang kita pilih? Ternyata ini jadi lembaga kita Bapak Ibu. Terakhir dalam minggu lalu ada Gunung Kidul, kita baru menunjuk Gunung Kidul mana itu. Kita pernah menunjuk ke Bogor, yang kita minta sampai ke Batam. Kita pernah juga menunjuk sampai ke NTB dan seterusnya yang mau ini. Bapak Ibu, ini coba kita adakan pendekatan. Untuk juga kita mengundang dari dosen-dosen untuk mendampingi kita. Nah, saya pikir itu yang kurang. Kalau organisasi tadi tidak ada hal yang sangat menonjol. Yang penting adalah semuanya sudah ada organisasi, tapi ada daerah bimbingan ya. Ada yang masih belum organisasi yang hidup segar dan tak mau, yang cabang-cabangnya ada sedikit masalah kita bisa diskusikan. Nah, Bapak Ibu di Dikbud ini kami garis bawah yang paling bawah. Ini sekaligus Bapak Ibu ini keberhasilan kita. Ternyata supaya kalau kita ada komentar orang luar, apa boleh buat Bapak Ibu? Pak Saul, kok ya kita kayak Muhammadiyah, kayak NU, ini kita internal di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, jumlah murid kita taman siswa dengan jumlah murid Muhammadiyah di DIY saja kita kalah Bapak Ibu. Kita kalah Bapak Ibu. Jadi ini jadi perhatian kita bagaimana kita mengungkit ini, bagaimana kita menangkap ini supaya mencorongkan ini kita coba kita diskusikan kembali Bapak Ibu. Kita kurang-kurang makanya kalau kemarin di Munas BPS ada sahabat saya Pak Prono, ada Pak Amin hadir ya, Pak Sugeng, Pak Abi, Pak Endro, itu kita bagaimana agak aneh juga kita adalah minoritas. Kita minoritas, tapi kita ya berusaha lah. Jadi Bapak Ibu strategi kita sama-sama kita BPS itu. Saya di Sumatera Utara komunitas Raja Wamen ya, di Jawa Timur juga kita Raja Wamen Bapak Ibu ya, Menteri, dan terakhir dari Sulawesi Selatan juga kita Raja Menteri langsung. Bapak Ibu jadi catatan kita. Dan ada hambatan kita persatuan guru Bapak Ibu. Persatuan guru nanti ini ada di Dikbud, ada organisasi, tapi kita lihat Pak Murwanto kayaknya dia ada organisasi saja. Kami usul Bapak Ibu, BPS itu majelis cabangnya, kita majelis cabangnya, nanti biar yayasannya itu nanti ada BPS. Kalau organisasi guru, biarlah di pimpinan, jangan majelis cabangnya. Karena nanti nggak ketemu ya Pak Murwanto ya, karena majelis cabang. Karena kalau organisasi guru itu harus yang ada dalam politik, seperti itu, ya. Nah, kalau Gamas ini masalah di hati tadi yang lebih besar kecil tadi ya, pada tadi. Ini sudah ini, dan yang terakhir Bapak Ibu tentang Puspok, ini juga akan berusaha karena memang kurang dana untuk meningkatkan tadi. Kita berharap Bapak Ibu niat kita pakai batik itu kalau bisa kita tekankan kembali. Oke. Dan yang perbendaharaan tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ketua Umum kita tidak mengatakan jadi gini, artinya kita sebagai Pak Ketua tetap kita terima dengan senang hati. Bapak Ibu, bagaimana dulu yang kita kongres, rakernas yang dulu yang di Cempaka Putih itu semua dibiayai Ketua Umum. Kongres sudah demikian Bapak Ibu dan Bapak hari ini kita set dropping. Berterima kasih Bapak Ibu luar biasa dari bimbingan yang komitmen itu kan terima kasih. Semua pembimbing luar biasa, bukan ya luar biasa sehingga kita bisa bareng-bareng dari sini. Saya pikir itu pengantar kami lengkapnya sudah ada di buku dan mari Bapak Ibu besok kita diskusikan lagi. Demikian
Eh, karena besok ini kita masih jadwal izin Bapak Ibu, kami mohon maaf kalau boleh jam 8 kurang 15 sebelum jam 8 sudah rapi kita di sini semua. Kita dapat update terakhir, insya Allah Pak Menteri bisa hadir, tetapi Pak Saud tidak boleh tidak terlalu lama-lama karena selama-lamanya setengah 10 sudah ada kegiatan lain lagi dengan penasehat Menteri yang harusnya rapatnya di Jakarta itu dipindahkan ke Jogja supaya kita bareng-bareng di sini. Jadi oleh karena itu mohon besok setengah 8 selama-lamanya 7.45 sudah selesai kegiatan ini. Demikian juga dengan wanita mahasiswa kalau bisa dicepetin, yang dicepetin. Sekaligus kami sampaikan Pak Saud kenapa berbeda-beda, ini hanya komunikasi saja. Kita inginnya di sini semua, tapi ternyata ada pertimbangan lain, wanita ingin tempat lain yang kita juga bisa melarangnya. Sesungguhnya harusnya kita bisa bareng-bareng di sini. Ya. Itu kemudian. Habis dengan Pak Menteri besok kita masih ada waktu. Kita menambahkan ini mungkin Pak Sedap ke depan Bapak Dime, tambahan dari waktu ketua umum besok. Ini masih ada waktu sebelum kita isoma. Setelah isoma Bapak Ibu kita sampai sore itu tetap di sini komisi A, komisi B dan komisi C kita diskusikan panjang. Lagi-lagi kami mengimbau Bapak Ibu apa yang harus kita laksanakan sampai segera kita tersebut bisa kita melaksanakan dengan baik. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang kita malam ini kepada Pak Tando. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panitia Umum. Itu ringkasan apa yang ada di dalam buku materi Rakernas. Sebelum kami tutup, kami akan sampaikan informasi yang pertama. Tadi jam 08.28 saya menerima informasi dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yang isinya memberitahukan terkait dengan pengajuan rekomendasi tanah kasultanan sudah jadi, silakan untuk diambil pada hari dan jam kerja. Sudah kami sampaikan kepada Mbak Emil untuk diatur pengambilannya. Terus yang kedua, Bapak Ibu, untuk buku mata pelajaran ketahanan siswaan ini Majlur akan menyampaikan kepada pembimbing. Cabang yang lain silahkan komunikasi dengan pembimbing. Buku mata pelajaran ketahanan siswaan terdiri dari kurikulum, kemudian buku mata pelajaran dari TK sampai SMA dan SMK. Sekali lagi nanti kepada cabang-cabang yang memerlukan buku mata pelajaran ketahanan siswaan untuk komunikasi dengan pembimbing. Bapak Ibu, mata pelajaran ketahanan siswaan adalah merupakan mata pelajaran keunggulan taman siswa. Maka mari kita sepakat buku ini kita gunakan untuk menyampaikan tentang taman siswa dan ketahanan siswaan, juga tentang diajar di wanita. Sekali lagi, nanti hari ini akan kami serahkan buku ketahanan siswaan kepada pembimbing. Cabang yang lain silakan komunikasi dengan pembimbing. Itu sehingga kami mohon pembimbing Subarya kami harapkan ke depan Pak. Subarya, Sumselawu, Jabar Jaya, Subarya, Sumselawu, Jabar Jaya, Jateng DIY, ya. Kemudian Jawa Timur, oke. Kami mohon berkenan Prof Edi menyerahkan buku ketahanan siswaan kepada para pembimbing.
yang maju ya. Saya kaget ada buku mengenai kurikulum baru mau dibagikan. Saya adalah orang yang selalu bicara mengenai kurikulum progresif karena keadaan dunia pendidikan di seluruh dunia sudah berubah dan kebutuhan Indonesia sudah berubah. Mengapa saya tidak disuruh buku itu? Jadi ini hati-hati, mungkin buku ini entah dari biaya, mungkin dari saya kalau perlu, kalau ada perubahan, karena tidak bisa mengikuti pengalaman pendidikan kurikulum silabus harus baru seperti yang saya bicarakan tadi. Yang terlalu panjang kayak sahur itu pasti saudara menganggap baru semua dan itu pasti panjang. Jadi saya yakin kalau perlu dipelajari dan saya komentar dan saya akan memberi komentar juga. Terima kasih. Oke, Pak Telur. Bapak Ibu yang menghormati, pada kesempatan ini pada rapat pleno yang kedua ada susupan tentang buku. Tentu saja itu nanti masih akan ada perubahan dan kita akan mohon pada Ketua Umum untuk memberikan tambahan
sebagai materi, dan itu yang menyusun adalah tim diketuai oleh almarhum Prof. Sudarto. Alhamdulillah sebelum Rakernas ini sudah bisa jadi. Sementara mohon itu untuk digunakan dalam rangka memberikan pelajaran kita mahasiswa di seluruh tahap mahasiswa. Kalau nanti ada tambahan-tambahan lagi, segera akan disusulkan. Barangkali demikian, otomatis sudah jam setengah malam, maka rapat pleno pertama dan kedua pada malam ini kami katakan ditutup. Selamat malam dan syukuri sare. Soalnya kalau masih berjalan 30 menit sampai 40 menit sampai 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.